warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tema 2, FEB dan KPK. Nah, di pertemuan kedua ini, Ustaz akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Tetapi sebelum melanjutkan pembahasan, Ustaz akan membahas latihan soal di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya diberikan soal menentukan FEB dan KPK dengan cara faktorisasi prima. Yang nomor 1, FEB dan KPK dari 12 dan 16. Nah, di sini kita harus mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu. Itu 12 faktorisasi primanya ya, yaitu dengan pembagian bilangan prima. Ingat lagi bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bagikan 2 dulu. Kalau nggak bisa dibagi 2, bagikan 3. Kalau nggak bisa bagi 3, bagi 5. Kalau nggak bisa bagi 5, bagi 7, dan seterusnya. Ya, jangan langsung ke 5, 7, dan seterusnya. Dari 2 dulu. Bisa dibagikan 2, nah, bagikan 2. 6 bagi 2, hasilnya 2, 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. 2 kali 3. Begitupun juga dengan 16. Ya. Ada 2 pangkat. Bagaimana FEB dan KPK-nya? Nah, kita dapatkan faktorisasi primanya dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Untuk FEB, kita cari bilangan pokok yang sama dengan pangkat terkecil yang tidak ada temannya. Ini tidak sama ini cuma ada di 12 saja, angka 3 ini tidak perlu dikalikan, sehingga FEB adalah 2 pangkat 2. Kemudian KPK bagaimana? Kebalikannya. Bilangan pokok yang sama kita cari, ini bilangan pokoknya 2, pangkat terbesar. Ini kalau pakai faktorisasi prima, pakai pangkat terbesar. Dikalikan yang tidak sama, ya ini yang tidak ada temannya, kalikan 3. Sehingga hasilnya cukup sampai sini, tidak perlu dihasilkan juga tidak apa-apa. Ya. Nomor 2, sama kita cari faktorisasi primanya dulu. Ya. 56, 2 pangkat 3 dikali 7. Sehingga kita dapat seperti ini. Ya. FPB-nya ya 2 pangkat 3, ya, pangkat terkecilnya. Kemudian KPK-nya 2 pangkat 4 dikali 7. Nah, bagi teman-teman yang sama hasilnya berarti sudah benar. Yang belum berarti silahkan diperbaiki ya, agar menjadi catatan nanti saat ulangan. Ya, tolong diperbaiki. Kita lanjut ke pembahasan C, menentukan FEB dan KPK dari 3 bilangan 2 angka dalam bentuk faktorisasi. Untuk KPK, pilih angka yang sama, pangkat terbesar. Nah, ini kurang lebih dengan 2 bilangan ya. Ini 3 bilangan. 3 bilangan. Yang sebelumnya tadi 2 bilangan. Nah, angka yang tidak sama diikutkan menghitung. Ya. Untuk FEB, ya pilih angka yang sama dengan pangkat terkecil. Ini khusus faktorisasi prima ya. Kita pakai menentukan pangkat yang mana. B, angka tidak sama tidak diikutkan. Contoh, KPK, FEB dan dari 14, 36, dan 72 adalah, ya, kita hasilkan dulu faktorisasi primanya. Sudah dapat hasilnya seperti ini. Ya. Bilangan pokok yang sama yang mana aja? Ya, ini 2 ada di 3 bilangan. Kalau 3 hanya di 2 bilangan. Untuk KPK
kita pakai bilangan yang sama. Yang pertama adalah 2. Pangkat terbesar. Itu 2 pangkat 3. Kemudian yang ini sama ini pangkat terbesar juga. Karena sama pilih salah satu. Kalau beda maka pilih yang paling besar. Kalau sama pangkatnya pilih salah satu. Tapi kalau beda pangkatnya pilih yang paling besar. Ya. Kemudian kalikan yang tidak sama diikutkan menghitung. Ya. FVB bagaimana? Nah, FVB bilangan pokok yang sama di ketiga bilangan. Ingat, bilangan pokok yang sama di ketiga bilangan. Ya. Faktornya bilangan pokok yang sama di ketiga bilangan. Yang ada di ketiga bilangan adalah angka 2. Pilih pangkat terkecil. Bagaimana dengan angka 3? Itu hanya di 2 bilangan, maka tidak bisa kita gunakan. Sedangkan FVB adalah faktor dari bilangan-bilangan yang ada. Sedangkan 3 hanya faktor dari 36 dan 72. Ya, seperti itu. Ya, ini 14 ya. Ini 14. Salah tulis ya. 14. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi paham ya terkait 3 bilangan. FVB harus sama di 3 bilangan. Kalau 2 bilangan saja tidak bisa. Kalau KPK bisa. Ya, seperti itu. Diingat poin-poinnya. Kemudian kita lanjut menentukan FVB atau KPK dari 3 bilangan 2 angka dengan kelipatan atau faktor. Yang pertama, ya, kita kasih contoh soal dan pembahasan. Kita menentukan KPK dengan kelipatan. Ya, kalau KPK dengan kelipatan, FVB dengan faktor. Kita cari kelipatan 2 sudah dapat, kelipatan 4 sudah dapat, kelipatan 6 sudah dapat. Bagaimana KPK-nya? Nah, KPK kelipatan persekutuan yang sama. Nah, yang mana aja? 12. Ya. Nanti kalau kita lanjutkan di sini 24. Ya kan? 24. Nah, tetapi karena ini KPK kelipatan yang sama dan paling kecil. 12 dan 24 kecil mana? 12. Sehingga KPK-nya adalah 12. Ini untuk 3 bilangan ya. Nah, 12. Kemudian untuk FVB-nya bagaimana? Sama, kita cari faktornya dulu. Faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 1 dikali 2, 2. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. Ya, jadi 1, 2, dan 4. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Kita gabungkan jadi 1, 2, 3, dan 6. Bagaimana FVB-nya? Adalah faktor persekutuan. Persekutuan berarti yang sama. Karena di sini yang sama cuma 1, 2, maka FVB-nya adalah 2. Kalau di sini ada lebih dari 1, misalnya ada 2 dan 6, maka kita ambil yang 6. Seperti itu. Ini cuma ada 2 yang sama. Maksudnya angka 2 di sini yang sama ya. Kalau di sini ada 2, di sini ada angka 6, maka kita pilih angka 6. Karena di sini ada angka 2 saja yang sama di ketiganya, maka kita pilih angka 2 adalah sebagai FVB. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Sebelum kita lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FVB dan KPK. Ya, di sini nanti akan diberikan soal cerita yang mana FVB, yang mana yang KPK. Untuk yang KPK, kita bisa membedakannya jika soal itu
berbicara tentang waktu. Waktu tahu hari, jam, tanggal, bulan, tahun, ya, dan seterusnya. FVB jika soal itu menanyakan banyak, ya, seperti itu. Banyak seperti apa? Buah, lembar, dan sebagainya. Saya kasih contoh soal. Yang pertama adalah Loli, Leli, dan Lila memiliki kegemaran yang sama yaitu renang. Loli berenang setiap 2 hari sekali. Nah, sudah di bagian pertama kita lihat hari berarti tentang waktu. Itu berarti berbicara tentang KPK. Ya, kemudian lanjut, Leli berenang setiap 3 hari sekali. Lila berenang setiap 4 hari sekali. Nah, pada hari Selasa mereka pergi berenang bersama. Mereka pergi berenang kedua kalinya pada hari apa? Ya, kita cari lipatannya berarti dari 2, 3, dan 4. Ya, lipatannya. Kemudian persekutuan yang paling kecil. Kalau kita lanjutkan di sini juga nanti ketemu 24 ya. Sini yang kita dapatkan adalah 12. Kalau kita lanjutkan nanti dapat 24. Karena kelipatan yang kecil, yang paling kecil, maka kita ambil yang 12. Sehingga KPK-nya adalah 12. Kemudian bagaimana dengan harinya? Ingat, penambahan 7 hari berarti ke hari yang sama. Misal, hari ini hari Selasa, 7 hari berikutnya adalah hari Selasa lagi. Dan seterusnya. Misal, hari ini hari Rabu, 7 hari berikutnya adalah hari Rabu. Nah, maka kita ambil di sini. 12 itu dapat dari mana? Nah, 7 ditambah 5. 7-nya kita ambil, 5-nya kita gunakan. Karena kalau menambahkan 7, pasti bakal kembali ke Selasa. Berarti cukup kita tambahkan 5 hari berikutnya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, seperti itu cara mudahnya. Kalau mau cara biasa, tambahkan aja Selasa tambah 12 hari berikutnya, yaitu hari Minggu. Jadi mereka bertemu lagi hari Minggu. Ya, enggak seperti itu. Ini kalau ditanyakan hari. Nanti kalau ditanyakan bulan dan seterusnya disesuaikan saja. Bagaimana bulan tersebut, harinya berapa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian soal nomor 2. Ya, ibu mempunyai 60 mangga dan 48 apel. Ibu akan membagikan buah tersebut kepada tetangga sama banyak. Berapa tetangga paling banyak yang menerimanya? Banyak, berarti tentang FPB. Nah, kita cari dulu faktorisasinya. Ya, bisa menggunakan faktorisasi prima. Ini hasilnya. Karena ini cuma 2 bilangan, maka kita lihat faktor bilangan, faktornya seperti ini. Dengan bilangan pokok yang sama adalah 2 dan 3. Ya, karena ada di dua-duanya. Kita ambil pangkat yang terkecil. Ingat kalau pakai faktorisasi, pakai pangkat. Itu pangkat terkecil untuk FVB. Ya, KPK pangkat terbesar. Di sini pangkat 2 kita ambil. Di sini berapa? Karena sama, maka salah satu saja, tidak apa-apa. Sehingga PB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Ya, 12. Sehingga ada 12 tetangga yang paling banyak menerima. Ya, demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Nanti silahkan diputar ulang jika masih kurang paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.